Oke, selamat pagi teman-teman. Kita pertemuan ke yang 11 ya teman-teman ya. Hari ini bagaimana kita analisa desain fondasi gedung serta menerapkan ke dalam gambar, sorry. Analisa desain fondasi. Ya, jadi ini analisa fondasi ya. Oke. Sebenarnya teman-teman ini untuk fondasi sendiri sudah diambil ya, udah diambil ya. Udah kan? Jadi ada Terzagi, ada Meyerhoff, ada apa lagi satu lagi? Ada apa? eh Aset Tersagi, Meyerhoff, satu lagi apa tuh yang kemarin? Nah, itu kan sebenarnya kan apa namanya sistem apa namanya pengambilan sampling aja ya. Nah, itu bedanya terus sama perhitungannya ya. Jadi nanti perbedaannya di tabelnya ya. Ya itu nanti teman-teman bisa bisa dibuka lagi. Ya hari ini analisa perhitungan perhitungan fondasi ya teman-teman ya. Oke. Oke, materi pembelajaran kita pengantar kasih fondasi mungkin sedikit nanti review sedikit. Harapan saya nanti teman-teman tetap nanti sebenarnya dengan SAP itu bisa dimodelkan ya. Misalnya contoh yang wrap foundation, nanti bisa tinggal ketemu nanti berapa beban yang dari atasnya, tumpuannya berapa, base-nya ya, berapa PU-nya. Nanti bisa ketahuan tuh barangnya kita, sorry, fondasi kita cukup kuat atau enggak, tanah kita cukup kuat atau enggak. Jadi kalau kita bicara tentang fondasi berarti kan sebenarnya daya dukung tanahnya dulu kan, benar nggak? Di kedalaman berapa dulu yang dia diidentifikasi bahwa itu adalah tanah kerasnya di mana. Terus kemudian berarti nanti apa? Bahannya kita kan, bahan material fondasi kita yang nantinya harus mampu kuat untuk menahan PU atau gaya aksial dari atas tadi ya, atau di reaksi tumpuan tadi ya, termasuk beban gedungnya, ya kan, beban strukturnya dan semuanya. Ya. Jenis dan tipe-tipe pondasi mungkin sedikit kita ulas lagi daya dukung tanah. Kenapa penting kita? Makanya kita kemarin kan ada itu yang tanahnya jenisnya apa? Tanah lunak, tanah keras, tanah sedang. Terus dia wilayah mana kan itu ada karakteristik semua ya. Nah itu terus kemudian pondasi telapak. Ya, biasanya sih kita yang umumnya dua lantai. Ya, biasanya kita pakai yang pondasi telapak. Ya. Apalagi pondasi apa? Sumuran, pondasi pancang ya biasanya kalau untuk yang cukup ini ya. Sumuran itu yang biasanya sumur bor gitu ya. Apa di bor gitu ya untuk ini. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, kemudian kita masuk di pertama pengantar rekayasa pondasi, teman-teman. Pondasi dalam istilah teknik sipil, ya, bagian struktur bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah dan berfungsi untuk menyalurkan beban yang diterima dari struktur atas ya, ke lapisan tanahnya. Jadi pastikan, saya sebenarnya sih bukan orang tanah ya, tapi maksudnya pastikan bahwa apa namanya transfer beban yang terjadi di jadi kan kita dari dulu mungkin ada komunikasinya kan ada upper structure, ada yang below structure kan. Jadi struktur bawah sama struktur atas. Nah, itu yang nanti berkaitan dengan lapisan tanahnya. Kemudian yang berikutnya proses desain struktur fondasi membutuhkan analisis yang cukup lengkap. Misalnya apa, teman-teman? Ya, jenis struktur atasnya. Jenis struktur atas itu misalnya apa? Berarti dia struktur atasnya misalnya pakai yang baja atau yang beton misalnya atau kayu gitu ya. Beban-beban bekerja pada struktur profil dari lapisan tanah tempat bangunan atau struktur tersebut berada serta kemudian terjadi penurunan satu. Nah, bagaimana sih sebenarnya pada saat kita mau menetapkan apa namanya eh, daya dukung tanah itu apa yang sebenarnya sih yang harus kita lakukan, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Tes apa sih yang sebenarnya harus kita kerjakan? Ya, sondir, apalagi NSPT itu ya. Apa? Itu apa tuh? Ya, ZP, ya kan. Ya, nanti tergantung itunya ya nanti ya. Jadi output untuk itunya. Jadi kita perlu untuk lihat itu. Ada yang tahu nggak yang sondir itu bagaimana caranya? Nah, berarti kita cek satu titik ya. Kita ambil samplingnya, ya kan? Biasanya kalau misalnya
ada misalnya taruhlah 200 meter berapa titik biasanya? Ya sesuai titik kolomnya ya. Ya. Jadi berapa kedalaman nantinya untuk apa namanya? Tanah kerasnya di mana sebenarnya? Misalnya dia ya di titik pertama itu misalnya berapa meter, titik kedua udah ketemu tanah keras berapa meter ya. Sehingga di situ kemungkinan terjadi penurunan atau tidak ya. Nah, kemudian pondasi dari suatu struktur pada umumnya terdiri dari satu atau lebih dari elemen pondasi. Kemudian elemen pondasi adalah elemen transisi antara tanah atau batuan dengan struktur atas. Jadi itu yang upper structure tadi. Jadi ini yang mungkin sedikit refresh aja. Nah, pengantar rekayasa pondasi beberapa langkah yang perlu diambil pada suatu proses desain struktur pondasi. Yang pertama apa? Penentuan beban rencana pastinya. Ya, dapat dari SAP misalnya ya. Berapa semua beban yang bekerja, termasuk beban gempa, ya kan nanti ya. Apa yang bekerja, kemudian penyidikan tanah, kita cek dulu tanahnya kita, selidiki ya jenis tanahnya, jenis tanah apa itu di situ ya. Secara apa peta untuk wilayah bisa dipetakan ya PUPR itu ya. Untuk jenis tanahnya seperti apa, pemilihan jenis pondasinya, mau pondasi seperti apa yang mau kita terapkan di sana. Nah, bisa juga mungkin secara histori juga ya, kanan kirinya pakai apa tuh bisa ya. Kalau misalnya secara sipil gitu untuk pengen tahu apa namanya yang sudah common ya kadang kan gitu ya sudah common itu kadang-kadang karena orang berani loh jadi nggak usah dites lagi karena udah kanan kirinya udah pakainya sama telapak atau pakai pancangnya berapa meter di situ kan jadi gue sudah nggak usah ngetes lagi gitu ya. Ya bisa juga sih ya. Kemudian penentuan dimensi pondasinya pasti harus dihitung ya. Berapa dia luasan telapaknya misalnya berapa tingginya terus bagaimana tahapan konstruksinya. Nah, kemudian ada jenis-jenis pondasi, ya, tipe dan jenis-jenisnya ya. Nah, suatu elemen pondasi mampu dibilang mendistribusi dan apa apa namanya mentransmisikan beban mati maupun beban dinamik ya dari struktural atas ke lapisan keras tanah keras sehingga terjadi perbedaan atau penurunan atau diferensial settlement yang besar. Nah, sebenarnya kita nanti ada juga teman-teman di rekayasa pondasi kan ngecek berapa sih penurunan diizinkan terjadi, ya kan? Betul nggak? Berapa itu harus dibuka lagi ya. Makanya kita agak ini hanya untuk kulitnya aja nih teman-teman bisa di rekayasa pondasinya nanti bisa ngecek lagi. Pondasi satu, pondasi dua nanti bagaimana menghitungi tanah aktif, tekanan tanah aktifnya, tekanan tanah pasifnya, ya kan? Nanti teman-teman itu ya. Oke. Kemudian pemilihan jenis pondasi berarti kan tergantung pada letak kedalaman dari tanah kerasnya pasti ya. Misalkan dia memang di 6 meter kayaknya telapak nggak mungkin ya, benar nggak? Ya biasanya 2 meter. Pasti minimal sumuran atau pakai pancang ya. Pada umumnya jenis pondasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu ada pondasi apa? Pondasi dangkal yang dia maksimum 2 meter, ini pasti ya. 2 meter ruko gitu ya, misalkan. Atau let's say mungkin bangunan 3 lantai kalau misalnya tanah keras masih bisa ya. Misalnya cuma hanya ya seperti kayak bank atau ya bank kecil gitu ya misalnya atau apa namanya ruko-ruko mini gitu ya. Nah pondasi dangkal yang memiliki kedalaman tanah keras lebih dari 2 meter. Nah, itu bukan pondasi dangkal nih. Ini pondasi apa? Pondasi dalam ya. Benar nggak? Lebih dari 2 meter. Pondasi dalam. Ya, jadi ini teman-teman bisa tetap ya. Jadi ini kita sipil ini tetap bersinambungan ya. Jadi tidak ada yang expired yang sudah dipelajari ya. Jadi ke dalam tanah keras lebih dari 2 meter. Nah, jenisnya ya di sini teman-teman bisa lihat nih jenis pondasi terdiri dari beberapa macam yaitu telapak, pondasi lajur ya. Pondasi lajur apa sih sebenarnya? Pondasi lajur apa? Pondasi lajur Mas. Mas Maulana, pondasi lajur. Rizky. Nah, kan fokus lagi ngerjain yang lain pasti, Mas. Apa? Pondasi lajur, lajur apa? Ya apa itu? Fondasi yang terbuat dari beton bertulang.
Bu, apa? Bukan. Itu batu kali itu pondasi lajur. Ya, 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 ya. Pondasi, pondasi, pondasi gabungan, ya, pondasi serta pondasi raf. Pondasi raf buat apa tuh? Biasanya buat apa? Mat foundation. Hah? Raf foundation apa sih? Semua bidang permukaan bangunannya itu sebagai pondasi. Biasanya untuk apa? Basement nggak mungkin dong. Bukan dong. Kalau pabrik gimana pabrik? Pabrik nih. Pabrik kan gini, forklift lewat apa segala macam, ya. Enggak lah. Kalau ini kan lebih yang terdistribusi semuanya. Jadi dia kayak plat gitu loh. Plat udah dudukin aja gitu. Ya, ya melebar aja udah plat lantai, plat beton yang sepanjang sepanjang permukaan daripada bangunan itu ya sebagai pondasinya. Pra foundation, ya. Ya, jadi pondasi telapak, denahnya potongannya ya sama ya. Pondasi terus ada gabungan, ada yang gabungan segi empat, ya, sama ada gabungan trapesium. Tergantung ya, permintaannya. Biasanya sih untuk yang trapesium atau yang gabungan biasanya di daerah sudutan ya. Daerah atau daerah apa itu biasanya sih? Daerah pertemuan misalnya. Atau di mana biasanya yang segi gabungan biasanya? Jembatan, flyover, itu apa namanya? Yang flyover ya. Yang jembatan kereta api itu yang apa penyeberangan biasanya juga sama. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Jadi apa? Nah, ini Raw Foundation tadi ya. Jadi dia semua bidang fondasinya ya sebagai jadi satu. Ini yang trapesium, ini yang apa namanya? Gabungan yang segi empat, ini yang bentuknya kalau dipotong ya. Nah, ini yang apa nih? Telapak ya. Telapak besi berapa biasanya? Kalau dibeli di langsung di toko-toko itu besi berapa? Harus tahu. Besi 13 gitu ya. Ya, harus anu loh, harus sering udah mulai datang-datang ke proyek aja, main, liatin gitu ya. Kalau ada waktu misalnya. Soalnya nanti nanti jadi ilmunya jadi ilmu ilmu kertas, jadi nggak paham ya. Makanya saya bilang sama si itu tuh nanti ya, siapa? Dimas ya, Mas. Yang kalau misalnya mau ke kunjungan gitu, mekanisme gimana kemana Pak Esriadi itu bisa coba ditanya. Jadi kalau memang mau nanti saya cariin proyeknya, nanti kita bisa lihat tuh yang rumah-rumah dua lantai aja kita lihat yang telapak ya kan. Gimana joinnya nanti, gimana apa masang tangganya ya kan. Tulangannya kan bisa kebayang tuh, bener nggak? Masang atapnya gimana? Hah? Cukup seharian, cuma nanti kan kita fokuskan aja ke itu pertemuan kolom, balok. Kan nanti kan bisa satu tempat kan udah jadi tuh. Satu tempat yang masih pekerjaan pondasi mana, yang lagi pekerjaan kolom mana, kan gitu doang. Plat mana udah. Karena asik tuh, ya. Cuma mekanismenya aja coba ditanya dulu nanti. Ya, kemarin gimana? Acaranya ada presentasi nggak? Nggak ada, cuma ngeliat doang kan? Hmm. Oh, kalau nanti sebenarnya kalau yang di proyek saya itu kan belum jalan tuh sebenarnya kalau kemarin ada tuh bisa masuk tuh kalau lagi ada jalan proyeknya. Cuma belum jalan lagi kan dua lantai lumayan tuh ada telapak, ada slope-nya, ada apa tangga ya. Jadi rakitan tangga ini keren loh. Nanti bisa juga nanti cari tempat lain teman saya. Kalau mau nanti coba Mas Dimas kira-kira gimana itu ditanyakan aja.
Nanti saya coba tanya si ah ada saya ada kenalan. Ada kenalan maksudnya mekanisme izin kita ke kampusnya ini aja nanti. Jadi kita nanti kan ya nanti kan kita berarti kan ada nyewa bis misalnya apa gitu kan. Gitu Mas. Ah, ya bisa. Kita bisa di Citra Raya tuh nanti kalau mau. Ada teman saya PM-nya soalnya. Nanti bisa kita lihat. 3 lantai. Iya. Ayo udah. Ya ada ya nanti ini ya. Tinggal berarti waktu kita aja sama waktu mereka nanti ya. Ya udah. Masih ada waktu kan kita ya? Masih ada waktu kan ya? Masih kan? Ya. Soalnya dia ada bangunannya kecil, cuma tanahnya 60, tapi dia 3 lantai. Menarik sih kalau menurut saya sih bisa. Teman-teman bisa lihat. Lagi pembangunan sih. Ya. Oke. Oh kan dia luas, dia kan hektaran tuh. Lagi bangun gitu. Iya, Bastar. Ya, ya, ada dia lagi bangun 5, 5-nya lagi ada finishing, ada masih fondasi, ada apa gitu. Jadi kan tinggal muter-muter doang kan. Nanti saya telepon deh orang, biar teman-teman bisa ada bayangan tuh. Oh, jadinya kolom tuh gimana sih, fondasi gimana sih, bisa nanya-nanya juga kan. Oke, itu jenis-jenis dalam fondasi dalam ya. Ya, pada kondisi yang dijumpai di lapangan, terkadang lapisan keras sebagai dasar pondasi terletak cukup dalam ya, dan lapisan ke tanah. Nah, kalau lebih dalam berarti kita memerlukan ada jenis yang lain ya. Jadi ini tiang pancang atau tiang bor. Kalau yang ini kan dangkal tadi, ini yang dalam. Oke. Nah, kemudian kita masuk di daya dukung tanah, teman-teman. Ini sebenarnya concern kita di situ. Jadi kalau kita udah tahu data tanahnya, sudah tahu berapa kedalaman tanah keras, sudah aman. Kita udah tinggal kita ngecek aja berapa sih sebenarnya kekuatan dari pondasi, misalnya bertembur tulang pondasi kita yang kita mau tanam di situ berapa sih nanti kan. Jadi kan kita harus ngecek tuh kan. Jadi kalau teman-teman nanti biasanya kalau ada ditanya itu selalu tuh. Jadi dari atas itu sudah oke semuanya, defleksi, terus ke dalamnya momen, geser semua udah beres. Terus reaksi tumpuannya berapa? Nah, reaksi tumpuannya nanti masukin ke beton bertulangnya. Beton bertulangnya cukup kuat nggak stresnya untuk menahan. Kalau itu udah kuat, baru kita ke tanahnya ya. Oke. Daya dukung tanah untuk merencanakan suatu struktur pondasi dengan baik, maka seorang ahli teknik hendaknya memahami dasar mekanika tanah. Jadi mekanika tanah juga sama, teman-teman ya. Jadi berat jenis tanah, berat jenis airnya, benar nggak? Kan di situ ada kan. Jadi ada yang apa berat kering, berat basah gitu ya. Ada kan itu nanti. Ya teman-teman coba di ini lagi ya. Kemudian dari besar-besaran dalam mekanika tanah tersebut, maka dapat dihitung dayanya. Daya dukung tanah menjadi dasar untuk suatu elemen fondasi. Nah, ini diacuannya terhadap teori Terzaghi. Menurut Terzaghi 1943 merupakan orang pertama memberikan teori secara komprehensif daya dukung tanah ultimate ya untuk daya fondasi dangkal. Nah, beberapa di sini ada yang cara menghitungnya. Di sini dibagi dengan beberapa jenis fondasinya, ada fondasi lajur atau menerus. Q ultimate sama dengan C aksen NC ditambah QNQ tambah setengah gamma BNG. Ya, ini juga sama NC NQ NG itu nanti dari itu kan dari apa tabelnya ya. Jadi teman-teman sebenarnya juga saya ngajar fondasi sih, cuma berapa semester udah nggak ada ya. Ada fondasi persegi ya, QU-nya 1,3 C aksen NC tambah QNQ tambah 0,4 gamma BNG ya. Untuk fondasi lingkaran ini rumusnya. Ya. Oke. Nah, di sini ada tegangan izin lunak tanah. Nah, di sini ada beberapa kriteria daya dukung menurut Suryono di sini ya. Siono ya, sorry. Nah, di situ ada beberapa apa namanya? Tanah keras ya. Misal tanah keras batuan homogen ya. Kemudian batu yang keras ya. Batu keras mudah retak, batu lunak, batu lumpur. Di situ ada ya. Berapa biasanya untuk kekuatannya ton meter persegi ya,
100 ton, untuk batu homogen, untuk batu keras 60, ya, batu lunak 30, bila ada gempa dia berapa ya misalnya. Terus N-nya berapa tuh? Harga N-nya berapa, terus kekuatan apa namanya? Kekuatan gesernya berapa ya. Nah, terus untuk tanah pondasi kohesif yang berikutnya itu ya situ ada jenis pondasinya tadi, jenis tanah sorry, sangat keras, keras, sedang. Nah, di situ ada tuh ya. Kalau yang untuk yang sedang, untuk yang biasa 5 ton, untuk yang bila ada gempa 7,5 ton. Ya. Ya, jadi ini tanah lunak 0,5 kg per cm persegi, tanah keras 1 kg. Tapi di sini juga ada yang apa namanya? Menurut Craig 1991 ini juga berapa? Bedakan juga ya untuk yang tipe batu dan tanahnya, tipe bearing value-nya berapa ya. Di situ ada ya. Untuk stone itu 2000 sampai dengan 4000 kN per meter persegi. Ya, untuk hubungan N-nya, kohesi tanah, ya, kapasitas daya dukung tanah Lempung, Terzagi dan PEK 194 ini ya. Di sini juga bisa dilihat tuh ya kapasitasnya berapa. Ya. Ini juga nanti dari perhitungan kita jadi ketahuan tuh, oh ini apa kapasitasnya itu over atau enggak ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 60 sampai 120 misalnya dia tanahnya tanah sedang, nah itu berarti nggak masuk ya. Jadi berarti kan dia nggak bisa tanahnya ya untuk menopang bangunan kita misalkan. Oke, nah dari dukung tanah itu sendiri teman-teman juga udah pasti udah pelajari juga ya. Besarannya dengan Q ultimate ya dibagi dengan suatu angka keamanan pastinya ada safety factor. Biasa diambil angka 3 ya. Jadi ini memang tanah memang karena unpredictable jadi kita nanti biasanya agak gede ya untuk safety-nya. Q ultimate QA itu QA-nya itu sama dengan key ultimate dibagi SF-nya untuk yang apa namanya yang sudah terfaktornya ya. Dari dukung ultimate di sini untuk satu tiang panjang dihitung dengan persamaan key ultimate sama dengan key P ditambah dengan key S ya. Nah, key P itu adalah tahanan ujung tiangnya atau bearing resistance-nya ya. Jadi nanti apa namanya? Tiang kita itu kan ada aksi kuat tekannya tuh. Kuat tekan daripada material tiang pancangnya ya. Kemudian QS itu tahanan friksi atau frictional resistance. Nilai QP dan QS dihitung persamaan berikut. Nah, itu QP itu sama dengan ini. AP, QP sama dengan AP dikali dengan QP sama dengan AP. Berarti ini kan masukin dia jenisnya ya. C aksen NC bintang ditambah Q aksen NQ bintang. Dengan QS sama dengan sigma V AL, delta L, F ya. Delta L itu panjang tiang pada lapisan tanah yang ditinjau. Ya. Terus yang ini adalah jumlah beban. Kalau yang P-nya itu penapang tiang panjangnya. Ya. Terus kemudian yang AL ini sama. F-nya itu adalah nilai tanah friksinya. Ini berarti P ini adalah keliling berarti penampang jumlahnya. Untuk ini. Oke, tegangan vertikal efektif pada ujung. Si aksen kohesi tanahnya dan AP adalah luas penampang ujung. Oke, ini pondasi telapak teman-teman. Kita lihat berapa tipe keruntuhannya, mekanisme keruntuhan yang terjadi. Ya, untuk yang seperti ini, misalkan untuk yang gesernya satu arah, ya, dia akan seperti ini cenderung ya. Jadi ada apa namanya? Ya, di sini ada beban atas, di sini ada gaya yang menekan, gaya tarik, gaya tekan dari bawah. Ya. Sementara ada geser dua arah, itu berarti di situ ada apa namanya kemungkinan ada lebih ini ya, lebih keruntuhannya lebih besar ya, untuk ini, lebih kecil, sorry, karena ditopang ininya. Ya. Nah, geser satu arah kita lihat dulu apa namanya
penjelasannya teman-teman. Ya, ditinjau terhadap kemungkinan kegagalan geser satu arah, maka diambil potongan kritis menampang terletak sejarak D ya. Jadi ada sejarak D-nya. Ya. Pemeriksaan terhadap geser pada potongan AA dapat dilakukan seperti halnya analisa geser. Nah, ini bisa kita tinjau terhadap seperti ngerjain balok aja ya, area ini aja ya, gaya geser yang terjadinya. Kita menghitung kebutuhan nanti berapa sengkangnya ya diperlukan untuk ini. Jadi bedanya kalau ya GGS satu arah ya diperhitungkan satu arah saja, satu sisi aja, arah X misalnya. Tapi kalau dua berarti arah X dan arah Y ya. Oke. Nah, di sini rumusnya V VC sama dengan Pi dikali dengan 0,17 lambda dikali akar FC aksen BD, di mana V 0,75 untuk faktor koreksi dan B adalah sama dengan lebar. B itu sama dengan lebar ya. Lebar potongan AA. Ya. Kemudian sedangkan gaya geser faktor yang bekerja pada potongan AA adalah VU1 sama dengan Q ultimate dikali dengan BB lebarnya dikali dengan L per 2. Ya, L itu juga sama panjangnya dikurang dengan C per 2. Ya. C itu adalah kolomnya atau lebar atasnya ya. Dikurang dengan D-nya. D itu jaraknya ya. Jarak keruntuhannya tadi ya. Benar nggak? Ya, apabila tidak digunakan tulangan geser, maka dia dapat dihitung dengan VU sama dengan VPC. Ini seperti kita MU sama dengan VMN ya, sama gitu ya. Jadi yang ini adalah reaksi dari luarnya atau reaksi yang diberikan ini adalah bahan tahanan material konkretnya ya, VPC-nya. Sehingga D sama dengan VU 1 sama dengan VU 1 dibagi dengan akar V 0,17 lambda di akar FC aksen B. Tinggal kita ya. Nah, kemudian ada geser dua arah, keruntuhan dua arah dapat ditimbulkan sebagai akibat munculnya tegangan tarik diagonal yang disebabkan oleh beban kolom yang disalurkan ke pondasi. Jadi kemungkinan kan nggak satu arah aja ya. Jadi makanya ada yang kita belajar itu ada biaksial kan. Jadi yang dia ada yang momen terhadap arah X dan momen terhadap arah Y. Jadi momen guling terhadap X, momen guling terhadap Y-nya ya. Lokasi penambangan untuk peninjauan di sini D per 2 ya dari muka kolomnya. Nah, ini sama teman-teman ya. Jadi menurut SNI 2847 2013 pasal 11.11.21 bahwa geser pondasi akibat geser dua arah diperoleh dengan PC1 sama dengan 0,17 kali dengan 1 plus 2 per beta C dikali lambda akar B F aksen B0 dikali dengan D. FC2 sama dengan 0,083 dikali dengan lambda S D per B0 ditambah 2 dikali dengan lambda akar FC aksen B0 dikali D. Nah, PC3 sama dengan 0,33 lambda dikali dengan akar B FC aksen B0 kali D ya. B0 adalah keliling dari penampang kritis dari plat pondasi telapak dalam satuan milimeter. D-nya tinggi efektifnya plat pondasi ya tingginya. Kemudian beta C-nya rasio sisi panjang terhadap sisi pendek ya, beban terpusat atau daerah tumpuan. Kemudian yang lambda S-nya adalah 40 untuk kolom dalam, 30 untuk kolom tepi dan 20 untuk kolom sudutan ya. Nah, ini cara menghitungnya. Perhitungan momen yang muncul pada penampang pondasi telapak ditentukan di Peraturan SNI 2847/2013 pasal 15.4. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, momen luar akibat semua gaya yang bekerja pada pondasi harus dihitung ya, terhadap satu potongan bidang vertikal pada pondasi ya, tersebut pada terletak pada muka kolom, pedestal atau dinding. Untuk pondasi telapak harus memikul kolom, pedestal atau dinding beton ya. Setengah dari jarak yang diukur dari bagian tepi ke tepi dinding untuk pondasi telapak yang didukung dinding pasangan. Setengah dari jarak
yang diukur dari muka kolom ke tepi plat alas baja untuk pondasi pendukung kolom dengan plat. Nanti ini peraturannya ya, teman-teman. Jumlah tulangan tarik terpasang pada suatu pondasi telapak harus diperhatikan ya, besarnya dengan luas minimum. Tulangan tarik dalam arah bentangan yang ditinjau ya, harus memenuhi kebutuhan tulangan yang untuk susut dan suhu yang didasarkan pada tabel 13.2 ya, teman-teman bisa lihat ini ya. Jadi di sini ada plat tabel 13.2 rasio tulang minimum untuk terhadap luas bruto, penambahan bruto. Plat dengan tulangan ulir bermutu 280 sampai dengan atau 350 MPa 0,02. Plat dengan tulang ulir bermutu 420 MPa atau jaring kawat las wire mesh 0,018. Plat dengan tulangan ulir bermutu lebih dari 420 MPa 0,018 kali 420 per FY. Nah, di sini nilai tabel tersebut tidak boleh kurang dari 0,014 ya, dibatasi ya. Untuk jarak tulangan maksudnya tidak boleh melebihi 3 kali tebal pondasi, 3 kali tebal atau 450 mm atau 45. Nah, tulangan lentur pada pondasi telapak satu arah dan pondasi telapak bujur sangkar harus disebarkan secara merata ya. Kemudian ke seluruh lebar dari pondasi tersebut. Sedangkan untuk tulangan lentur pada pondasi 4 persegi panjang dapat disusun sebagai berikut. Nah, dalam arah memanjang tulangan lentur harus disebar merata ke arah lebar. Nah, di sini untuk tulang arah pendek, maka sebagian luas tulangan lentur sebesar gamma SAS harus didistribusikan merata ya. Ukuran dari sisi pendek pondasi, sisi tulangan lainnya misalnya sebesar 1 dikurang gamma S kali AS distribusikan di luar jalur tadi. Nanti teman-teman bisa lihat. Sisi tulangan tersebut jumlahnya tidak boleh kurang dari kebutuhan tulangan minimum untuk susut suhu. Besarnya gamma S ditentukan dengan gamma S sama dengan 2 per beta gamma 1 dengan beta sama dengan panjang sisi panjang pondasi, panjang sisi pendek pondasi. Di bawah. Nah, kemudian di sini ada juga batang tulangan tekan dari kolom yang harus disalurkan ke plat, panjang penyalurannya. Nanti teman-teman bisa harus ngecek juga ya berapa tekukannya. IDC ini juga di beton 2, beton 1 ya. Panjang penyaluran. Ini juga di peraturan juga ada ya. Jadi LDC itu panjang penyaluran sama dengan 0,24 FJ dibagi dengan lambda akar FJ aksen dikali dengan dB. Nilai di atas tidak boleh kurang dari IDC sama dengan 0,043 dikali FY dikali dB atau lebih besar dari 20. Untuk panjang penyaluran tulangan tarik ini rumusnya teman-teman ya. Itu bisa juga dilihat juga. Kemudian ada beban dari kolom disalurkan ke pondasi. Ini menurut SNI 2847 di sini pasal 10 14 1 tentukan besarnya N1 sama dengan P 0,85 FC aksen dikali A1 ya. 0,65 untuk V-nya, A1-nya luas bidang tumpuan kolom seluas dengan luas kolomnya. Kemudian diperbesar dengan mengalihkan faktor akar A2 per A1. Nggak salah kita juga udah pelajari di beton 2 ya. Untuk ininya. Namun dari A2 akar A2 per A1 tidak boleh diambil lebih dari 2 ya. Sehingga persamaan dapat ditulis sebagai N2 sama dengan P 0,85 FC aksen A1 kali dengan akar A2 per A1 kurang sama dengan 2 kali P 0,85 FC aksen dikali dengan A1. Nah, di sini teman-teman A1 itu yang mana? A1-nya luasannya ini A2-nya ya. Dan di sini luasan A2 diukur pada bidang ini. Jadi pada bidang ininya. Ya, pada bidang ini. Oke. Apabila beban aksial terfaktor PU yang disalurkan pada kolom ke pondasi melebihi dari nilai N1 atau N2, diperlukan suatu tulangan tambahan untuk menyalurkan kelebihan gaya ini. Tulangan yang disediakan dapat berasal dari tulangan kolom yang diteruskan ke kepala pondasi. Bisa juga disediakan sejumlah tulangan stek. Kelebihan gaya harus dipikul oleh stek pasak PU lebih sama dengan PU dikurang dengan N1. Nah, luasan tulangan stek pasak dibutuhkan persamaan AST sama dengan PU lebih dibagi dengan FY lebih besar dari 0,05 Ag.
Nah, kita masuk di contoh teman-teman. Misalkan dibuat gambaran dasar aja. Lakukan analisa pondasi telapak bujur sangkar pada gambar sebelah ya. Pondasi memukul akibat beban mati 1.300 kN ya, dan bebannya 700 kN. Jadi di sini ada pondasinya di sini untuk kolomnya dia 60-60 ya, terus kemudian dia untuk telapak bawahnya 3 meter 3 meter ya. Jadi di sini dia tebelnya dia 60 nih, untuk tingginya 60. Data teknisnya PDL 1300 tadi, PAL 700, FCX-nya 20, FY-nya 400, tegangan apa namanya? Izinnya itu 250 kN per meter persegi, hanya 0,0560, row tanahnya 16. Ya. Daya dukung izinnya 250 ya, kN per meter. Tebalnya untuk tanah timbunannya setebal 0,6. Nah, pertama kita selesaikan dulu perhitungan tegangan tanahnya. Nah, pondasi harus memiliki luas penampang yang cukup untuk beban-beban yang bekerja ya. Ya, yang diterima oleh tanah. Misalnya kita cek dulu beban kolomnya. Berarti beban kolomnya berarti apa? 1.300 tambah 700. Beban pondasi berarti 3 dikali 3 dikali 0,6 kali 24 ya. 24 itu BJ-nya. Oke, sama 129,6 kN. Berat tanah berarti 3 kuadrat dikurang 0,6 ya, dikali dengan 0,6 dikali dengan 16. 16 itu yang untuk BJ tanahnya ya. Nah, berat total pada tanah sama dengan 2.212,544 kN. Nah, tegangan pada tanah berarti tinggal dibagi dengan luasan ya. Berarti dia 2000 ini tadi. Ini berarti ya, 2012 2212,54 dibagi dengan 3 kali 3 sama dengan 245,83. Berarti dia lebih besar dari yang 250 ya. Masih ya, tapi udah mepet ya. Ya, tegangan izin tanahnya. Oke. Perhitungan geser pada satu arah atau dua arah ya, untuk perhitungan geser satu arah atau dua arah untuk hitung tulangannya ya. Dihitung besaran tinggi efektifnya, daerah ratanya berarti tebal pondasi dikurang selimut dikurang 1 diameter tulangan. Ya. Misalnya kita pakai diameter tulangannya 19 ya, berarti ya. Berarti 600 dikurang 75, selimut pondasi itu 75 ya, teman-teman ya. Ya, SNI kan. Yang karena dia bersentuhan dengan tanah. Ya. Biasanya kan 40 ya. Tegangan ultimate, tanah ultimate-nya berarti P ultimate sama dengan ini faktor apa namanya? Faktor skala faktornya 1,2 dikali 1.300 tambah 1,6 kali 700 dibagi dengan luasnya ya, sama dengan berapa? 297,778. Nah, berdasarkan area beban geser satu arah, gambar yang sebelumnya ya, besar geser satu arah terfaktor adalah apa tadi rumusnya? PU1 sama dengan P ultimate dikali dengan area selektifnya. Ya, sama dengan 297,78 dikali dengan 0,94 dikali 3. Ya, sama dengan 619,98. Ya. Nah, PPN-nya berarti ini bahannya ya. PPN-nya berarti bahannya. Berarti PN P sama dengan 0,75 lambda akar FC aksen BD sama dengan 0,75 0,17 kali 1 ya. Lambdanya 1 ya. Kemudian dikali dengan akar 20 dikali 3000 ya. Dikali dengan 506 ya untuk daerah ratanya. Dapat 865,559,55 Newton. Berarti lebih besar dari PU-nya. PU-nya kita berapa? PU-nya tadi berapa? 619. Berarti oke ya. Oke ya maksudnya. Ngerti nggak maksudnya nih? Jadi ini yang beban yang kita mau tanggung ini yang bisa yang ditahan, yang nahan. Ini yang nahan. Ya, itu yang nahan. Jadi misalnya kayak berapa kapasitas kekuatan balok, berapa reaksi dari luar. Nah, kekuatan balok kita masih oke.
Nah, ini dia untuk penggambarannya, untuk tulangannya ya. Area geser satu arah. Tadi 694 itu di sini. Ini D-nya, kemudian 1200 untuk yang karena dikurangi. Kolomnya tadi berapa? 60-60 kan? Berarti kalau 3 meter ya. Berarti kalau tengah-tengahnya berarti berapa? 1500 ya. 1500 berarti dikurang 30 ya. 1500. Untuk geser dua arah berarti dia di situ ya 600 tambah D sama dengan 1100. Itu bedanya ini doang ya. Ada tumpukan ini apa namanya? Model yang tadi yang sebelumnya. Modelnya. Nah, yang ini ya. Ya. Oke. Jadi ada tambahan di sini 600 tambah D. Jadi 1100. Nah, berdasarkan gaya geser dua arah terfaktor PU 2-nya. Jadi P ultimate karya area efektifnya berarti 297 di 297,78 dikali dengan 3 kuadrat dikurang dengan 1106 tadi ya pengurangannya ya. Jadi dapatnya 2315,76 kN. Nah, ada 3 variabel tadi yang kita cek nilai geser pons dua arah untuk beton ditentukan nilai terkecilnya PC1, PC2, PC3 tadi ya yang kita tadi ya. PC1, PC2, PC3 yang tadi. Yang ini. Ini ya tadi ya. PC1, PC2, PC3. Ya. Ya, nilainya ini teman-teman ya, dimasukkan ya, ya. 1 plus 2 per 1 ya. Dapatnya 5.105,647,28 Newton ya. PC2-nya kita masukkan juga sama ya nilainya ya. Di situ lambda S-nya dia 40 ya. Kali 506. Terus BN0-nya dia 4 kali ini ya. Ditambah 2 ya. Dikali 1 lambda 1 akar 20. Terus kemudian dikali dengan 4 kali 1106 kali 506. Jadi 5463 5.463 330,44 Newton. PC3-nya 0,33 lambda. Akar FC aksen B0 di sama dengan 0,33 kali 1 akar 20 4 kali 1 106. Maka P di sini sama dengan PPN sama dengan 0,75 PPN 0,75 kali 3 juta. Ambil yang kecil ya jadinya teman-teman ya. Ya. 3 juta 306,654. Jadi ketemunya berapa tuh? 2 juta 477,740,59. 2 juta 477 740,59. 2 juta 2.477,74 lebih besar dari P2-nya. P2-nya berapa? 2315 ya. Berarti oke. Nah, kemudian kita cek untuk yang ketiga perhitungan momen lentur dan tulangan tariknya, teman-teman. Di sini rumusnya udah ada ya untuk penampang kritis area beban yang ditinjau momen lentur ya. Terfaktor adalah MU sama dengan P neto dikali dengan B dikali dengan L ya. Di situ 297,78 dikali 3 lebarnya dikali dengan 1,2 L-nya tadi ya. Dikuadratkan dibagi dengan 2 643,2 kN. Rn sama dengan MU dibagi dengan PBD kuadrat Rn ya. Rasio untuk penulangannya. Untuk 643,2 kali 10 pangkat 6 ya, ini dijadikan milimeter ya. Kemudian 0,9 kali 3000 kali 506 kuadrat sama dengan 0,9342. Rho perlu ya untuk ininya 0,85 FC aksen FY kali 1 dikurang akar 1
dikurang 2 kali Rn dibagi dengan 0,85 FC aksen sama dengan 0,85 kali 20 dibagi 40, masukin angka 1 dikurang akar 1, 2 kali Rn-nya 0,9342 dibagi 0,85 dikali 20 sama dengan 0,024. AS perlu kita berarti 0,024 kali 3000 kali 506 D-nya tadi ya. Jadi 3643,2 AS minimumnya berarti 0,018 kali itu tadi. AS minimum kenapa tadi kita pakai yang 0,18? 0,018 AS minimum. Ya karena apa? Mutunya ya. 420 sampai dengan 400 MPa ya. Oke, nah itu dapat 3240. Dipasang 13 D 19 ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Perhitungan panjang penyalurannya teman-teman di sini ya. Untuk tulangan diameter 19 mutu butir FCAC 20 diperoleh panjang penyaluran dibutuhkan adalah kita masukin rumusnya tadi ya. Jadi 809,2 ya. Berarti panjang penyaluran tersedia adalah 1200 kurang 75 sama dengan 1125 masih oke ya. Kemudian perhitungan transfer beban kolom ke pondasi kuat pada dasar kolom N1 PU-nya sekian tadi 2680 N1-nya 0,85 FC aksen A1 kita masukkan 0,65 0,85 20 600 ke 600 sama dengan 3.978 atau 3.978 kN ya atau lebih besar dari PU masih oke. Nah, kita lihat untuk kuat tumpu pada sisi pada pondasinya N2 A2-nya sama dengan 3 kali 3 tadi 3.000 kali 3.000 9.000 9 juta ya. A1-nya 600 kali 600 360.000 berarti akar A2 per A1 sama dengan 5. Jadi di sini N2 sama dengan 2N1 berarti 2 kali 3 978. Jadi 7.956 kilonewton atau lebih besar dari PU-nya. Nah, dengan demikian kondisi tidak diperlukan tulangan tambahan ya atau stack ya karena sudah cukup kuat ya. Menyalurkan beban menurut SNI 2847 ya syarat tulangan minimum sebesar 0,05 kali luas penampang brutonya. Ya. Dibutuhkan tulang minimum adalah 0,05 kali 600 kali 600 sama dengan 1800 mm atau dapat digunakan tulangan stack 8 diameter 12. Panjang penyaluran untuk tulangan stack di sini nilai terbesar kita ambil IDC sama 0,24 FY dibagi dengan lambda FC aksen dikali DB 0,24 400 dibagi dengan 1,0 kali akar 20 kali 19 paras 7,86. Yang kedua ID 0,043 dB FY 0,043 kali 19 kali 400 ya 326,8 ID yang itu ada 200 ya. Jadi kita dari ketiga panjang penyaluran yang diserahkan adalah 407 ya. Diambil nilai terbesar 0,86 ya. Pada kenyataan tersedia panjang penyaluran untuk sepanjang tebal fondasinya adalah 600 ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini teman-teman penggambarannya. Jadi berarti di sini yang stacknya tadi yang 8D19 ini. Kemudian yang tulangan yang untuk memanjang ini D225 ya. Kalau yang ini atas ya. Terus yang bawahnya D12 225. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada coba kita kerjakan dulu yang ini ya. Biar ada sedikit gambaran. Hah? Iya, sebentar nanti saya bagi PDF-nya. Oke, kita coba cek dulu teman-teman. Jadi misalkan saya
ubah untuk ini aja ya. Ubah ukurannya. Misalnya ukurannya. Itu saya jadi ukurannya misalnya karena kan dia lebih besar tadi ya. Misalnya saya buat 2,5 misalnya. Lebih kecil lagi misalnya ya. Kolomnya kita pakai 50-50 aja. Terus apa lagi tuh? Itu sama. Itunya setengah berarti ini berarti dia 2,5. Ini tebelnya sama aja ya. Mungkin ini setengah meter aja. Ini 50 ini 50. Untuk data semua itu sama ya, nggak ada hanya berarti hanya yang beda berarti hanya sama dengan 0,5 ya. Untuk itunya sama semua. Kira-kira apa namanya analisa analisa tulangannya lakukan analisa Oke, rasa cukup ya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri.